Yohanes menunjuk kepada Yesus. Yang dimana Yohanes memberitahukan tentang siapa Yesus. Dan dia memberitahukan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dunia. Itu berhubungan tentang apa? Tentang nubuatan yang ada terdapat di dalam kitab-kitab para nabi-nabi yang berbicara tentang soal Mesias. Ya, Mesias itu artinya adalah orang yang diurapi. Yang dimana tugas daripada Mesias itu adalah untuk menolong dan menyelamatkan bangsa Israel atau menolong untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Makanya Yohanes menunjuk kepada Yesus dan memberitahukan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Itu makanya dikatakan ayat 30, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi ayat ini memberitahukan, atau Yohanes memberitahukan, bahwa Yesus itu ada sebelum dia ada. Menunjukkan atau memberitahukan bahwa, atau dengan kata lain, bahwa ayat ini sedang memberitahukan bahwa Yesus itu adalah sang Mesias yang sudah dijanjikan itu, yang sudah lama jauh dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa sang Mesias itu akan datang dan lahir dari tengah-tengah bangsa Israel. Dan janji kemesiasan, janji Mesias atau juru selamat itu sudah jauh sebelumnya disebutkan, dan itu dimulai di Taman Eden. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-15. Jadi Yohanes ingin menunjukkan atau memberitahukan tentang Yesus itu siapa. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Perhatikan di sini bahwa Yohanes memberikan kesaksian bahwa sebelumnya dia tidak mengenal atau belum mengetahui tentang Yesus ini. Tetapi ketika dia melihat bahwa ada Roh Tuhan. Nah, kalau kita Roh Tuhan dan berbentuk atau seperti merpati. Kenapa ada sebuah penglihatan yang seperti itu? Karena sekali lagi, roh itu nggak dapat dilihat, kan? Roh itu nggak dapat kita lihat. Tetapi di sini supaya untuk menegaskan tentang Yesus adalah sang Mesias, yaitu orang yang terurap atau orang yang diurapi itu, dia melihat ada Roh Tuhan itu turun dari langit seperti merpati. Jadi ada bentuk wujud. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, itu berbentuk api. Kenapa? Sekali lagi, roh itu tidak dapat dilihat, tetapi ada. Jadi sengaja dibuat kelihatannya seperti itu supaya untuk memberikan tanda memang Roh Allah itu ada. Dan pada saat itu Roh Allah yang dilihat oleh Yohanes turun atau ada pada diri Yesus. Dan dikatakan sana, dan ia ini bicara tentang Roh Kudus, ia tinggal di atasnya. 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, ya, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ini adalah anak Allah. Ketika berbicara tentang anak Allah, bukan berarti Allah beranak. Ketika dia bilang anak Allah, dalam konsep orang Yahudi, dalam konsep orang bangsa Israel, ketika disebut sebagai anak Allah itu menunjukkan atau memberitahukan bahwa dia datang atau berasal dari Allah.
Jadi melalui kesaksian Yohanes ini ingin menegaskan atau memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias yang telah lama dijanjikan ya kepada bangsa Israel, dan itu berangkat dimulai dari Taman Eden dan terus dikumandangkan di dalam setiap generasi ya, di khususnya bagi para nabi-nabi. Nah, dijelaskan atau diberitahukan tentang Sang Mesias yang akan datang dan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan di sini Yohanes memberikan kesaksian kenapa dia akhirnya tahu bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias itu, yaitu juru selamat, yang artinya tukang selamat itu, tukang memberikan. Namanya juru selamat berarti dia memberikan pekerjaannya untuk menyelamatkan itu. Dan dia melihat ada roh Tuhan dan diam atau tinggal di dalamnya. Jadi di sini sekali lagi Yohanes memberikan kesaksian kepada kita bahwa Yesus adalah Sang Mesias atau orang yang diurapi atau yang terurap atau orang yang berasal atau datang dari Allah. Jadi Yesus yang kita sembah adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus berkati.